Kepuasan owner itu merupakan kepuasan saya juga. Karena apa? Kalau owner puas, kita juga pasti senang, bangga. Dan kita bisa pertahankan dan harus bisa untuk memaksimalkan untuk kedepannya lagi. Supaya mereka juga tidak kecewa. Saya terjun di dunia merestorasi dan servis ini sebenarnya belum lama, kurang lebih 2016 akhir lah, mau masuk 2017 itu mulai. Sebenarnya sebelumnya sih dulu senangnya hanya utak-atik. Untuk siapa? Untuk motor sendiri aja gitu. Tapi kenapa bisa mulai langsung terjun? Ya waktu itu ada teman minta tolong dan saya kerjakan motornya. Nah sudahlah, mulai dari situ istilahnya MLM, mulut lewat mulut, itu aja. Jadi nggak pernah ada promosi apapun, enggak gitu. Dan kenapa bisa sampai masuk ke dunia motor klasik, motor antik ini? Karena awalnya hobi yang sudah lama, dan kecintaan saya dengan dunia motor antik dan motor klasik ini. Mayoritas buat motor yang saya kerjakan itu sebenarnya motor Eropa, khususnya Inggris. Itu tahunnya antara tahun 41 sampai 60-an. Itu yang biasa saya pegang di sini, yang saya kerjakan di sini untuk entah untuk restorasi ataupun untuk servis seperti itu. Nah, kenapa di motor Eropa? Karena memang basic saya itu terjun ke dunia motor klasik memang awalnya dari motor Eropa seperti itu. Jadi tapi nggak menutup kemungkinan kalau ada motor klasik dari negara lain, misalnya Jepang gitu, kayak CB200, Sprinter Mercy, itu juga saya kerjakan. Dan jenisnya pun macam-macam. Ada yang jenis seperti ini AJS tahun 54. Ini kalau kita bilang mungkin motor laki lah ya, motor laki. Seperti ini ada juga yang model goes di engkol kayak DKW Hummel, Sundap, itu yang cc kecil 50 cc. Jadi di sini ada dua kategori, klasik dan antik. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak dari kita yang menganggap bahwa itu adalah sama gitu. Tapi sebenarnya berbeda. Karena antik itu pasti klasik, tapi klasik itu belum tentu antik. Karena banyak nih sekarang ya, kita tahulah ada beberapa merek motor yang berpenampilan klasik tapi teknologinya sudah modern seperti itu. Nah, seperti apa sih yang dikategorikan antik dan klasik? Kalau antik itu kendaraan di bawah tahun 70. Sedangkan kalau klasik itu di bawah tahun 80. Jadi 70 sampai 80 itu masuk klasik. Yang biasa saya kerjakan itu terutama sebenarnya di mesin, gearbox, dan kaki-kaki. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk penampilan ya, misalnya dari baju, dari cat, itu bisa dikerjakan juga. Cuma mayoritas memang untuk restorasi pasti utama adalah selain penampilan itu adalah performance kendaraan itu sendiri. Untuk di power, untuk di mesin, kemudian untuk di gearbox, terus di kaki-kaki, shockbreaker depan belakang seperti apa, dan kemudian juga
aksesoris, kayak lampu belakang, terus kemudian bagasi belakang, speedometer, yang lain-lain, macam-macam, banyak macamnya. Itu pun tergantung permintaan dari owner. Jadi kita diskusi juga nih dengan owner. Jadi nggak bisa kita menentukan, wah ini harus gini, ini harus gini, nggak bisa. Jadi kita harus saling sharing, gitu, supaya dapat apa ini yang kita mau untuk menciptakan atau menghasilkan motor yang perfect. Waktu yang dibutuhkan untuk restorasi itu sebenarnya paling cepat saya punya patokan itu minimal 3 bulan, dengan catatan ya spare part sudah ada, ya kan, terus kemudian aksesoris segala macam yang mau dipakai itu ada, mudah didapat, dan kita lihat juga nih tingkat kesulitan yang mau direstorasi itu apa. Kalau restorasi kan berarti bicaranya kita nih full rebuild, ya entah dari mesin, dari gearbox, terus kemudian ya satu motor itu kita remajakan, gitu, proses peremajaan motor itu supaya jadi seperti baru lagi, gitu. Memang tidak seperti keluar dari dealer, tapi ya dimaksimalkan seperti keluar dari dealer. Kalau biaya itu saya bagi dua ya, artinya gini, ada jasa dan juga biaya untuk pembelanjaan part, gitu. Dengan kalau angkanya ya, kalau untuk jasa sih bisa dibicarakan, tergantung dengan tingkat kesulitan apa yang dikerjakan, ya kan, baik itu restorasi ataupun servis, gitu loh. Jadi nggak bisa dipukul rata, nggak bisa, gitu. Terus kalau untuk biaya pembelanjaan part, analoginya gini, itu relatif sebenarnya, tapi analoginya seperti ini. Kalau orang yang punya motor, ya owner itu pengen pakai yang biasa aja, yang lokal lah, gitu. Contoh hand grip lokal itu sekitar 50 ribuan. Tapi kalau hand grip yang original itu jauh di atas itu, bisa sampai 200. Tapi itu ya tadi, itu sebagai contoh kecil, dan itu kita diskusikan dengan owner pengen pakai spare part yang original, yang repro, ya kan, atau hanya nge-rebuild part yang sudah ada, yang sudah terpakai itu di-rebuild lagi, bisa atau tidak, seperti itu. Nah, itu pun beda-beda. Kalau yang paling mahal untuk restorasi, selain ya kalau untuk mesin itu yang paling mahal adalah di bagian big pen, bandul, stang, itu paling mahal. Itu kalau untuk restorasi total bisa sekitar range-nya lah kurang lebih antara 2 sampai 3 juta. Itu untuk proses restorasi dari mulai big pen, bandul sampai stang seher. Itu. Nah, kalau untuk part sendiri, misalnya ada untuk nge-build, orang mau nge-build motor nih, dia hanya punya modal mesin. Yang paling mahal selain mesin itu sendiri atau gearbox juga itu mahal. Ada lagi, yaitu frame. Frame itu ada 2. Ada yang frame ori, ada yang frame repro. Contohnya ada di sebelah nih, ini frame BSA56. Ini original. Nah, range harga frame original BSA56 itu saat ini itu range-nya mulai dari 15 sampai 20. Tapi mungkin ada yang jual di atas itu. Tapi kalau untuk frame repro BSA56 range-nya hanya 7 sampai 8 juta lah. Tidak lebih dari itu. Kalau kendala dalam proses restorasi dan servis, lebih ke penyediaan part. Artinya kalau part yang akan mau kita ganti ini itu sulit mencari, meskipun saya juga ada relasi lah dari teman-teman yang
terjun di dunia ini juga sama banyak, tapi belum tentu kita langsung dapat. Ya, baik dari itu barangnya ada apa enggak sih? Gitu. Kemudian saat barangnya ada, harganya cocok apa enggak sih? Nah itu. Jadi sebenarnya lebih sulit itu untuk penyediaan atau mendapatkan part-part yang akan kita ganti, yang akan diremajakan lagi, kayak gitu. Terus terkadang kalau misalnya part yang kira-kira mau kita ganti ini masih bisa dimaksimalkan, ya paling kita rebuild lagi supaya bisa mendekati seperti kondisi semula, seperti itu. Dan fungsinya jangan sampai berubah, jangan sampai berkurang, dan kalau bisa tetap seperti saat pemakaian awal, pemakaian keluar motor ini keluar dari pabriknya dulu, seperti itu. Jadi kita maksimalkan lah. Nah kendalanya kalau memang kita cari di teman-teman di sini nggak ada, ya mau nggak mau terpaksa kita cari di luar negeri. Caranya gimana ya? Sekarang kan sudah ada banyak ini ya, medsos sudah teknologi udah berkembang lah. Jadi kita bisa lewat eBay atau lewat yang lainnya gitu loh. Kita punya kenalan di luar, kita bisa minta tolong mereka gitu. Yang penting barang itu tersedia dan bisa kita pakai di motor yang kita restorasi. Smile to drag me